sesuai dengan agama Islam harus birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua dalam muamalah, bukan dalam akidah. Maksudnya begini, ketika jenengan dimintai tolong untuk membantu kerjaan, suruh ngantar orang tua, punya makanan dikasih makanan, minuman, atau mungkin kalau punya uang dikasih, itu dalam hal muamalah. Kemudian sama keluarga besar harus berbuat baik, begitu. Bisa enggak? Bisa. Wala taqfu ma laisa laka bi ilmun fala tuti'huma. Ketika itu tidak ada dasarnya dari Al-Quran dan As-Sunnah, bahkan itu perintah berbuat syirik atau berbuat murtad atau berbuat maksiat, maka kita juga punya kewajiban menolaknya walaupun orang tua kita. Asyhadu. Ini kan Mas Yoga kan masuk Islam. Maunya kita bimbing sampai bisa sholat, bisa ngaji, ya paham Islam lah. Namun karena mungkin Mas Anggit Mas Yoga sama kita kan jauh, ya tak? Solo sama sana jauh ya. Iya. Selain mungkin kesibukan kita kan beda-beda, kencanan kadang ketemu kadang enggak, atau mungkin nanti di sini ada kajian setiap sepekan sekali. Maksudnya nanti yang jenengan dekat, segera kita minta bantuan ke jenengan untuk ngajari wudhu, sholat, begitu. Biar segera bisa dilaksanakan kewajiban Islamnya gitu. Kalau membaca begini ya bagus, cukup ya. Cuma kadang-kadang butuh diterangkan. Cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah, amma ba'd. Yang kami hormati Dewan Pembina Bapak Haji Wartono dan Ibu Lulus, yang kami hormati kepengurusan Yayasan Mu'alaf Center Solo Raya, dan juga yang kami hormati pula Mas Anggit beserta teman-teman, Mbak Cika, yang kami cintai, kepada Mas Yoga ya, yang saat ini sedang ingin berpindah agama dari Kristen menuju Muslim ya. Semoga Allah SWT nanti menerima syahadatnya Mas Yoga ya. Perlu kami sampaikan dulu Mas Yoga, di dalam agama Islam ini sebenarnya gampang ya. Namun tidak boleh digampangkan. Islam itu agama yang santun, yang sejuk, yang nyaman, yang damai, agama rahmatan lil alamin, bisa diterima seluruh penjuru alam. Bahkan bisa mengayomi seluruh makhluk Allah, tidak hanya manusia, binatang pun juga terlindungi. Maka agama yang paling diridhoi dan yang akan diterima oleh Allah nanti di akhirat ya agama Islam, karena agama sesuai dengan fitrah samawi dari langit gitu. Kemudian karena kita ini ya hidup di alam dunia ini ada berbagai macam ujian, akhirnya yang seharusnya kita semuanya ini Muslim, kemudian ada yang non Muslim, ada yang Hindu, ada yang Protestan, ada yang Katolik, ada yang Konghucu dan lain sebagainya. Karena mungkin bisa jadi mengikuti orang tuanya. Namun agama fitrah manusia adalah agama Islam. Ketika manusia ada dalam kandungan ibu, sebenarnya mereka lahir dalam keadaan Islam, karena memang sudah bersyahadat isyhadu bi anna muslimun. Kami bersumpah, kami berjanji bahwa kami ini sudah Muslim, sudah Islam. Begitu lahir Islam, tapi nanti ngikutin orang tuanya atau mengikuti lingkungan sekitarnya, sehingga mereka bisa jadi agama Nasrani, Kristen. Seperti panjenengan ini kan ikut sama bapak ibu, mungkin keluarga besarnya juga Nasrani, ya ikut ya. Beda mungkin Mas Anggit ya, keluarga besarnya Muslim, akhirnya ikut Muslim. Nah, itu. Tapi juga tidak menutup kemungkinan, karena hidayah datang dari Allah. Yang non Muslim
jadi muslim dapat hidayah dari Allah, atau sebaliknya yang muslim karena mungkin gangguan, ujian, godaan jadi murtad masuk agama lain juga bisa juga. Ya, kemudian ini kaitannya dengan Mas Yoga pingin masuk Islam ya. Sebelum masuk Islam mungkin kami perlu bertanya sama Mas Yoga. Kira-kira Mas Yoga ini masuk Islam karena kesadaran atau karena tekanan, paksaan, atau karena apa? Ada identik dengan apa kok pengen masuk Islam? Mungkin karena paksaan, dipaksa dengan kekerasan, atau paksaan dengan halus. Halus sih begini maksudnya. Saya juga nggak tahu ya. Kamu kalau nggak masuk Islam, kamu nggak saya kasih kerjaan di sini. Kamu nggak masuk Islam, kamu nggak boleh nikahi aku. Nah ini kan jadinya masuk Islam bukan karena kesadaran, maksud saya begitu. Nah maka ini perlu kami tanyakan dulu, karena dalam Islam la ikraha fiddin, tidak boleh dipaksa dan tidak ada paksaan orang itu masuk agama Islam. Karena nanti di Islam ada banyak aturan. Ketika dipaksa, nanti kalau mau menjalankan aturan Islam, jadi seakan-akan tidak ikhlas atau terpaksa melakukan ini. Karena saya dulu waktu masuk Islam ada paksaan. Nah, kira-kira jenengan masuk Islam karena apa? Dari hati saya, Pak. Dari hati nurani. Ya, emang pengen masuk Islam. Nggak ada paksaan dari pihak manapun. Ya. Bapak Ibu nggak nekat ya. Kira-kira kalau masuk Islam nanti Bapak Ibu suka nggak sama Mas Yoga? Maksudnya kamu sudah bukan agama sama kita lagi, sudah jangan pulang ke rumah gitu? Enggak ada. Tapi saya kemarin udah minta izin diperbolehkan. Sama Pak Ibu ya? Iya. Alhamdulillah. Berarti masuk Islam karena kesadaran sendiri. Iya. Alhamdulillah. Jadi nggak ada paksaan ya? Nggak ada sama sekali. Nggak ada tekanan ya? Bukan karena pengen nikah, pengen masuk Islam, bukan? Nggak ada. Sudah pengen nikah tak? Masih lama. Masih lama? Ya. Masih lama. Nunggu apa? Aduh. Nunggu musim panas atau dingin? Enggak. Ya, kalau sudah ketemu jodohnya ya nikah. Ya. Ya, berarti intinya masuk Islam bukan karena pengen nikah, pengen apa, enggak ya, karena kesadaran ya. Alhamdulillah. Baik. Jadi itu. Kemudian yang kedua, Mas Yoga, orang masuk Islam itu setelah kesadaran, di dalam Islam itu ada aturan sebagaimana di agama yang lain ya. Kalau di Nasrani mungkin ya harus ke gereja, harus sekolah minggu dan sebagainya ya. Itu aturan mereka. Di Islam juga begitu. Ya. Kalau orang Islam harus mau mengikuti ajaran Islam, aturan Islam diantaranya ya ada sholat 5 waktu, nanti ada sodako, infak, kemudian ada birrul walidain, ada berbuat baik sama tetangga dan sebagainya. Maka kita ya sarankan kalau sudah masuk Islam harus mau menjalankan Islam sesuai dengan ayat Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fisilmi kafah. Hai orang-orang yang beriman, masuklah agama Islam secara keseluruhan. Masuk Islam harus Islam. Maksudnya apa yang dilakukan setiap hari harus sesuai dengan Islam. Dan omongannya dijaga, tingkah lakunya, perbuatannya, akhlaknya harus sesuai dengan Islam. Yang paling terpenting sholat 5 waktu nanti setelah Islam, karena rukun Islam kan syahadat, sholat. Nah ini sholat 5 waktu harus dijalankan. Sehari semalam ini sholat isya, subuh, luhur, asar, maghrib. Ini namanya Islam. Isya, subuh, luhur, asar, maghrib. Jadi Islam. Jadi Islam. Kalau nggak negakkan 5 ini berarti bukan Islam. Maka nanti kewajiban panjenengan pertama kali setelah syahadat masuk Islam harus menjalankan sholat 5 waktu. Sanggup? Sanggup. Habis itu nanti ada zakat, habis puasa zakat. Kemudian nanti haji kalau mampu. Puasa ini pas Ramadan ini. Nanti mungkin diajari puasa ya Mas. Di sholat puasa. Di Nasrani ada puasa juga ada. Ya? Puasanya gimana? Kalau di Nasrani itu 1 hari, Ustaz. Dalam sepekan, setahun, sebulan? Itu bebas, mau ngambil kapan aja nggak apa-apa. Puasanya sehari? Iya. Puasanya makan, minum? Sama. Sama nggak makan? Iya, makan nggak minum. Dari jam berapa sampai jam berapa? Biasanya dari jam 6 pagi sampai
Jam 6 lagi. Jam 6 sampai jam 6. Ya. Kalau di Islam Idul Adha puasa Arafah. Idul Fitri puasa Ramadan. Nasrani mungkin mau Natalan puasa sehari, enggak ya? Enggak ada. Ya Allah. Ya Alhamdulillah. Jadi nanti Mas Yoga punya kewajiban setelah masuk Islam menjalankan syariat Islam, ajaran Islam. Maka nanti kami minta sama Mas Anggit ya, sambil membimbing, membina. Kita pun juga siap membina, membimbing. Nanti kalau panjenengan sering kesini kita ajari. Ya. Kemudian yang ketiga, 1, 2, 3. Yang ketiga, jadi kewajiban orang Islam itu yang paling pertama kali adalah berbuat baik kepada keluarga, orang tua, kepada manusia. Ya, khususnya Mas juga ini kan keluarganya Nasrani, ya. Keluarga besarnya bahkan banyak yang Kristen. Jenengan masuk Islam. Nah, sesuai dengan agama Islam harus birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua dalam muamalah, bukan dalam akidah. Maksudnya begini, ketika jenengan dimintai tolong untuk membantu kerjaan, suruh ngantar orang tua, punya makanan dikasih makanan, minuman, atau mungkin kalau punya uang dikasih, itu dalam hal muamalah. Kemudian sama keluarga besar harus berbuat baik, begitu. Bisa enggak? Bisa. Ya. Tapi nih, tidak diperbolehkan taat sama orang tua ketika berbuat maksiat sama Allah. Ya. Wala taqfu ma laisa laka bi ilmun fala tuti'huma. Ketika itu tidak ada dasarnya dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, bahkan itu perintah berbuat syirik atau berbuat murtad atau berbuat maksiat, maka kita juga punya kewajiban menolaknya walaupun orang tua kita. Contoh Mas juga, ini sudah agama Islam, suruh masuk Nasrani lagi, kira-kira gimana? Mau apa enggak? Enggak. Soalnya ini Mas ya, akidah. Nanti Muslim, Nasrani lagi, Muslim, Nasrani lagi. Nah ini kan kayak roda muter terus ya. Nah, berbuat baik iya, harus taat sama orang tua, namun tidak boleh taat dalam berbuat maksiat atau kembali kepada kekafiran sebelumnya. Sanggup ya? Sanggup. Oke. Alhamdulillah, jadi begitu mungkin Mas Yoga kaitannya dengan pensyahadatan jenengan. Alhamdulillah, yang pertama jenengan tidak ada paksaan, yang kedua siap untuk menjalankan Islam, ketiga juga siap untuk berbuat baik sama keluarga besar dan juga mungkin berbuat baik sama kaum muslimin yang lainnya. Nah ini nanti kalau sudah Islam, ini kita saudara semuanya, nggak ada sekat, bukan saudara negara tapi saudara akidah, ya, saudara akidah, saudara muslim. Jadi jenengan nggak usah canggung dengan kita minta bantuan apa, kita juga mungkin nggak canggung untuk minta bantuan jenengan. Nanti jenengan minta bantuan sama Mas Anggit, sama Mas siapa ini namanya? Adi. Kaitannya dengan keislaman, monggo ya. Nanti kok aku nggak tahu nih puasa gimana ya caranya, puasanya orang Islam dan sebagainya, tanya sama yang sudah muslim. Atau nanti jenengan kalau sudah masuk Islam ini, kalau bisa juga ikut komunitas di masjid jenengan, dekat masjid nggak rumahnya? Dekat. Nah nanti di situ ada tadarusan, ada ngaji, ada sholat 5 waktu di masjid. Nanti sampaikan salam kami kepada kiai ustadz yang ada di situ, minta bantuan untuk mengajari agama Islam. Ya. Sudah bersyahadat, ngeten ya? Ya. Nanti kalau nggak mau bilang sama saya ke sana. Islam dimanapun nanti bisa sinkron, saling bantu membantu, gitu ya? Ya. Nanti pokoknya minta bantuan, insya Allah siap. Ya, begitu. Ada yang ditanyakan? Enggak ada. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah, kita mulai prosesi untuk syahadat. Sudah pernah mengucapkan kalimat syahadat? Sudah sering dengarkan ya? Adzan 5 kali loh, kanan kiri masjid, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu alla ilaha illallah, nanti asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sudah bolak-balik nih dengar telinganya. Ini syahadat. Coba kita coba dulu ya. Asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar abduhu
abduhu wa rasuluh. wa rasuluh. Bisa ya? Ya. Selamat. Ini siap untuk syahadat ya, siap masuk Islam ya. Mbak Zika bisa disaksikan ya. Mas siapa tadi lupa? Tadi sama Mas Anggit. Wartono ya. Bismillah. Ikutin apa yang kami utarakan dan dengan tinggal mengikuti ya. Bismillahi Ar-Rahmani Ar-Rahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang. Asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah yang terakhir. Alhamdulillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma taqabbal sahadatuhu akhi Christian Apiyoga Herfiansah. Allahumma taqabbal islamahu ya Allah. Allahumma taqabbal syahadatahu ya Allah. Allahumma aslih lana dinana allati huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'al hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al mauta rahatan lana min kulli syarr. Allah ya Rahman ya Rahim, ampunlah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa saudara-saudara kaum muslimin kami. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, terimalah syahadatnya saudara kami Christian Apiyoga Herfian di Allah. Ya Allah, terimalah keislamannya ya Allah. Ya Allah, terimalah keislaman dan taubatnya ya Allah. Ya Allah, terimalah taubatnya ya Allah. Berilah hidayah bagi saudara kami Mas Yoga ya Allah. Allahumma taqabbal syahadatuhu ya Allah, terimalah syahadatnya ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, ampunlah dosa-dosanya ya Allah yang telah lalu. Ampunlah dosa-dosanya yang telah lalu ya Allah. Kemudian ya Allah, berikanlah pahala amal kebaikannya ya Allah. Gantilah pahala yang terbaik amal kebaikannya ya Allah. Dan ampunlah dosa-dosa kesalahannya yang telah lalu ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berikanlah hidayah pula kepada keluarga besarnya Mas Yoga ya Allah. Berikanlah hidayah bagi mereka semuanya ya Allah, agar supaya mendapatkan hidayah keislaman ya Allah. Ya Allah, minimal mereka mendukung keislaman Mas Yoga ya Allah, dan juga membantu daripada keislamannya ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berikanlah kemudahan Mas Yoga untuk memperdalam ilmu dinul Islam, kemudian juga kemudahan untuk mengamalkan agama Islam itu sendiri ya Allah. Ya Allah, berikanlah keluarga besarnya Mas Yoga ya Allah mendapatkan hidayah, sehingga mereka juga mau dan siap untuk menjalankan keislamannya ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kehidupan, kebahagiaan, keselamatan kami di dunia ini ya Allah, dan juga keselamatan kami nanti di akhirat. Jauhkanlah kami dari siksa-Mu, dari api neraka ya Allah. Rabbi habli minas solihin, Rabbi ja'alni muqimas sholah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Selamat Mas Yoga nggih. Insyaallah. Alhamdulillah.
Sering sama Mas. Alhamdulillah. Mas Yoga sudah Islam ya. Insya Allah nanti semua amal kebaikan Mas Yoga akan dilipat gandakan pahalanya, dan dosa-dosanya Mas Yoga yang dulu diampuni oleh Allah. Bagaimana yang disabdakan Rasulullah, ya, Mas Yoga ini ibarat bayi yang baru lahir, dosanya sudah tergugurkan, lahir tanpa membawa dosa. Dengan diampuni oleh Allah dosa-dosanya ketika masuk Islam. Maka ini keislaman jenengan harus pegang erat-erat, jangan sampai dikotori lagi dengan dosa-dosa yang lain sampai nanti mati dalam keadaan muslim. Nanti jenengan insya Allah diselamatkan Allah dari siksa api neraka. Begitu yang bisa kami sampaikan, Bapak Ibu, teman-teman dan saudara kita Mas Yoga, apa yang bisa kita sampaikan, kurang lebihnya maaf. Nanti kita lanjutkan ngobrol santai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.